yang dari kemarin malam, tapi mungkin nanti saya akan bicara khusus ya, terutama kepada kakak-kakak. Tapi lakukan dengan pengertian. Kalau kamu tahu apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan, ya, apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan, berarti itulah yang menjadi hakmu. Itulah yang kamu sudah punya. Tapi banyak yang masih, enggak apa-apa, minta disingkapkan terus, karena penyingkapan itu tidak ada batasnya. Penyingkapan itu nanti ketika Tuhan Yesus datang, dia akan disingkapkan seluruhnya. Kamu akan berubah menjadi seperti dia. Tapi tidak menunggu nanti. Sekarang ini, minta terus disingkapkan, supaya apa? Supaya semua yang sudah kamu punya itu, semua yang sudah dibayar Tuhan Yesus, bisa terjadi, dialami. Masih banyak yang kecampur-kecampur, ya, antara iman, itu ya, apa yang sudah kamu punya dengan apa yang kamu harapkan terjadi. Ya. Sehingga ketika kamu memperkatakan, kamu tidak yakin. Itu. Kalau kamu tidak yakin, kamu bimbang. Dan kalau kamu bimbang, kamu tidak mendapat apa-apa. Itu. Jadi, kalau kamu memperkatakan, kamu harus tahu. Makanya kamu harus terus tinggal dalam kebenaran. Kebenaran, firman Tuhan berkata apa? Kalau kamu tinggal dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dia tinggal. Dia tinggalnya di mana? Di firman. Di kebenaran. Dia tinggal terus. Karena dia tinggal terus, dia jadi mengetahui kebenaran. Dan kebenaran yang diketahui, yang disingkapkan, yang dibukakan oleh Roh Kudus, itu memerdekakan hidupmu. Kamu jadi benar-benar tahu. Beberapa merasa, oh ya saya sudah tahu, kenapa diomongin terus? Belum tahu. Karena kalau itu sudah tahu karena disingkapkan, itu akan mengubah hidupmu. Kamu tidak berubah, kamu diubah. Kamu tiba-tiba berubah. Kamu berubah sendiri. Kamu tidak berusaha lagi untuk menjadi bersukacita misalnya. Kenapa? Karena kamu tahu. Ketika tiba-tiba misalnya ada orang yang berkata, ini ada orang yang terkenal baik sekali, sangat kaya, punya banyak orang, punya banyak uang, punya banyak perusahaan, dan tiba-tiba datang dan berkata, aku mau beri kamu beasiswa, kuliah sampai lulus. Bahkan kalau sudah lulus, lanjut S2. Kalau sudah S2, lanjut S3. Dan jangan di Indonesia. Kalau kamu belum bisa bahasa Inggris, aku akan bayar lesnya. Apa kira-kira kalau kamu ketemu dengan orang seperti itu? Yang muncul di hatimu apa? Oh ya, mungkin ya, nanti ya. Tidak. Kamu akan tahu. Berarti kamu sudah punya. Dia nanti akan menyuruh sekretarisnya membuat surat, ya kan? Mengatakan bahwa saya memberikan beasiswa kepada si A ini, ya kan? Jumlahnya sekian, sampai dia lulus, semua yang diperlukan, dan ini nama saya, bertanda tangan di bawah itu. Sah. Jadi, pasti nggak? Pasti. Kapan kamu bersukacita waktu terima surat itu? Saat itu juga. Saya terima surat beasiswa, berarti tahun 2013, ya, sekitar bulan Juni, ya. Suratnya, tulisannya saya menerima kalau dibulatkan 60.000 pound sterling, gitu. Sekarang berapa ya? Berapa satu? 1 pound sterling. Oh, 24.129. 24.129. 24.129 rupiah kali 60.000. Ya, 1,447, hampir 1,5 M. Bentuknya apa? Surat 1 lembar. Ada nama saya di situ. Ada nama dari lembaga yayasan yang memberi itu. Udah gitu aja. Langsung saya ngerti, ini Tuhan. Berarti saya punya satu
M. Mana kata surat itu? Kenapa? Karena saya percaya siapa yang mengirim, menulis, bertanda tangan di surat itu. Langsung saya telepon Mami, waktu itu belum menikah. Saya langsung tahu, ini Tuhan. Kenapa? Saya tidak mau sekolah teologi waktu itu. Saya mau sekolah yang lain, lebih murah, lebih sedikit biayanya. Tapi uang itu tidak lengkap-lengkap. Yang ini tiba-tiba datang. Yang orang lain berkata, jangan banyak-banyak. Minta itu berarti ini dibagi 2, ya kan? Bagi 2. Ya, mintanya 700 juta, 750 juta, jangan banyak-banyak. Gitu. Tapi kalau Tuhan memberi dan dia yang mau, itu ya, itu bahkan 2 kali lipat. Tapi waktu menerima surat itu, berarti kamu sudah punya uangnya belum? Sudah. Di mana? Di rekening orang yang mau memberi beasiswa itu. Gitu loh. Karena dia bertanda tangan, pasti nggak? Pasti. Sedangkan yang dari manusia saja, yang seperti itu, pasti. Gitu. Apa yang saya lakukan setelah itu? Saya mengirim surat, memberi nomor rekening saya, memberi nomor rekening kampus, bagaimana cara membayarnya, dan langsung mereka membayar semua ke University of Birmingham. Dan berkata bahwa kami transfer semuanya ke sana, nanti kamu ambil kelebihannya yang untuk biaya hidupmu langsung dari kampus. Langsung dikirim. Sampai hari ini saya tidak pernah ketemu dengan orangnya, dengan pengurus yayasannya. Tidak pernah tahu wajah mereka. Mereka juga, mereka tahu wajah saya karena saya ngirim foto saya. Cuman gitu aja. Itu yayasan di Singapura. Saya nggak kenal mereka. Gitu. Cuman berdasarkan tulisan-tulisan yang saya buat. Dan 5 orang yang memberi rekomendasi tentang siapa saya, tentang itu semua. Dapat. Itu. Kamu ngerti nggak? Kalau kamu sudah dapat, terus kamu kontak lagi nggak? Pak, saya mau minta beasiswa dong. Apa betul Bapak memberi beasiswa kepada saya? Apa betul ini untuk saya? Tidak perlu. Kamu bersuka cita, kamu berkata bahwa aku dapat, aku punya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua yang sudah Engkau berikan kepadaku, yang sudah Engkau bayar, yang sekarang jadi hakku. Itu loh. Kamu dengan percaya, dengan iman, menerima. Gitu loh. Iman itu bukan mempercayai sesuatu yang tidak ada. Iman itu mempercayai semua yang sudah ada di dalam roh. Yang sudah dibayar oleh Tuhan Yesus. Banyak orang bilang gini, oh saya beriman, saya akan dapat ini. Dasarnya apa? Dasarnya harus firman. Dasarnya harus janji Tuhan. Dasarnya harus apa yang dikerjakan Tuhan Yesus. Kamu tidak mengimani sendiri. Oh ya nanti aku akan begini. Apa kata Tuhan dalam hidupmu? Apa rencana Tuhan di hidupmu? Kamu jadi berhasil itu artinya apa yang Tuhan rencanakan itu yang tergenapi. Itu berhasil. Bukan kamu pengen begini, pengen begitu. Percayalah bahwa kepengennya Tuhan jauh lebih baik daripada kepengenmu. Sampai kamu bisa percaya itu, maka kamu akan dengan ringan menjalani hidupmu, bahwa rencana Tuhan lebih baik, dan sekarang aku percaya, kamu tinggal memperkatakan, jadi kehendakmu Tuhan, di hidupku, seperti di surga. Itu aja. Banyak orang sulit, berat, karena dia mau menjadikan keinginannya supaya terjadi. Kepengennya supaya terjadi. Ambisinya supaya terjadi. Cita-citanya supaya terjadi. Berarti kamu pakai kekuatanmu sendiri. Bukan. Kamu cari tahu. Makanya orang disuruh berdoa. Apa itu berdoa? Kenal kehendak Tuhan. Ya kan? Kalau kamu semakin datang, dekat, kamu akan percaya, kamu akan punya hubungan. Dan Tuhan akan cerita isi hatinya, kehendaknya, rencananya. Kamu baca firman, kamu akan semakin percaya dan kenal dan tahu apa kehendaknya, apa rencananya. Kalau kamu sudah tahu rencananya, ya sudah. Aku sepakat Tuhan. Rencanamu itu pasti yang terbaik. Dasarnya apa? Firman Tuhan, ya kan? Aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan.
Apalagi yang lain. Jalan-jalanmu di atas jalan. Lebih tinggi sejauh langit dari bumi. Oh, dia berarti merencanakan yang jauh lebih baik, jauh lebih tinggi daripada yang bisa kamu rencanakan sendiri. Ketika kamu percaya dan sepakat, ya Tuhan, aku mau di jalanmu. Aku mau ikut jalanmu. Aku mau masuk di rencanamu. Sudah. Maka rencanamu yang terjadi dalam hidupku. Kasih tahu Tuhan, apa rencanamu. Dia akan beritahu tidak langsung. Nanti kamu dapat sesuatu di hati, kamu dapat nubuatan, kamu baca firman, kamu dapat rema, kamu dapat penglihatan berdoa, ada kakak, ada hamba Tuhan yang datang mengatakan, mendoakan, catat, simpan. Itu ya. Nanti itu Tuhan sedang memberi potongan-potongan dari pasal, dari gambar yang sangat besar. Tapi dia mulai lihat di sini. Mami waktu di Inggris main puzzle, bikin puzzle. 1000 pieces, 1000 potong kecil-kecil begini. Ya. Tapi waktu di situ mulai ada gambar gini. Oh, kok seperti biru-biru nih air. Oh, kok seperti ini tiang lampu. Mulai kelihatan nanti lama-lama. Oh, ini ternyata taman. Oh, ini ada awannya. Oh, ini ada kursi bangkunya. Tidak langsung. Tapi rencana Tuhan sudah ada belum? Sudah. Karena gambar itu di halaman depannya, di kardusnya, ada contohnya. Gambarnya kayak apa? Rencana Tuhan sudah ada, sudah. Tapi dia akan ngomong kepadamu tahap demi tahap, bagian demi bagian. Itu namanya dibukakan, itu namanya disingkapkan. Itu namanya kamu mengenal kehendak Allah. Kenapa? Karena kalau kamu langsung diberitahu, banyak yang kemudian, oh ini terlalu besar, oh ini terlalu berat. Memang rencana Tuhan pasti lebih besar daripada kemampuanmu. Kenapa? Kalau itu sama dengan kemampuanmu, kamu akan kerjakan pakai kekuatanmu sendiri. Kalau Tuhan memberitahu kamu nanti kamu akan mengasuh, merawat, menjadi ibu, buat banyak anak, memberi mereka makan, mendidik mereka. Kamu akan berpikir, uangnya dari mana? Saya sekolah aja masih bergumul dengan biaya kebutuhan sehari-hari. Iya, kamu tahu. Supaya kamu tahu bahwa itu semua dari Tuhan. Kamu akan mulai dengan mengalami sekarang kebutuhanmu dipenuhi oleh Tuhan. Pergumulanmu dijawab oleh Tuhan. Kamu melihat janjinya ya dan amin. Imanmu mulai naik. Naik, oh iya bisa. Oh iya betul. Oh iya betul. Terjadi. Mulai dia akan ngomong nanti begini nak. Oh iya bisa Tuhan. Karena Daud tidak langsung melawan Goliat. Dia dipersiapkan Tuhan melawan singa-singa dan beruang-beruang. Ada latihan, ada persiapan. Tidak langsung di depan banyak orang dan ketemu dengan raksasa sebesar itu. Tidak. Dari mana dia percaya bahwa kalau aku umban, apa itu namanya? Ketapel, bukan ketapel ya sebenarnya itu. Umban itu ya, seperti suatu yang dilemparkan, dilontarkan begitu. Dengan batu itu, maka dia akan kalah. Apa itu? Iman. Iman itu apa? Percaya yang Tuhan bilang. Karena Saul memberitahu kepada Daud, pakai senjataku, pakai ketopongku, pakai perisaiku, pakai pedangku. Tapi dia bilang, aku tidak terbiasa dengan ini. Kamu tidak bisa pakai pengalaman orang lain. Kamu tidak bisa kepengin apa yang orang lain punya. Tuhan punya sendiri buat kamu dan nanti dia akan bicara, kamu harus pakai apa. Dan kalau dia bicara, sekalipun itu tidak masuk akal. Apa yang dikatakan Goliat? Coba buka dulu. 1 Samuel. Satu Samuel 17 ayat 40, coba perhatikan.
1 Samuel 17 ayat 40. Yuk, baca bersama. 2, 3. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantong gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegang di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. 41. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. 42. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke daerah Daud, serta melihat dia, dihinanya Daud itu, karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata pada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan lalu. Demi para allahnya, orang Filistin itu, ya, apa kata orang Filistin itu? Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Padahal seharusnya dia ditawari oleh Saul. Coba perhatikan. Ayat 38. Baca ayat 38. Lalu Saul mengenakan baju perangnya pada Daud. Ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya. Dan dikenakannya baju sirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan. Sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud pada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Apa yang Tuhan beri kepada Saul belum tentu cocok untuk Daud, ya kan? Kenapa? Saul orang paling tinggi se-Israel. Dari pundak ke atas dia lebih tinggi dari seluruh. Berarti bajunya oversize. Kalau sekarang kekinian ini, ya kan? Oversize gitu. Bukan. Kamu nggak bisa pakai bajunya orang lain. Kamu tidak bisa pakai pewahyuan orang lain sampai itu jadi pewahyuan bagi dirimu sendiri. Bisa, tapi itu harus jadi pewahyuan. Kamu tidak bisa nempel-nempelin aja apa yang orang lain punya. Kamu harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kamu harus punya pengenalan pribadi dengan Tuhan. Dasar untuk kamu bertindak bukan apa yang orang lain katakan, tapi apa yang Tuhan katakan dalam hidupmu. Sekalipun Saul dia berkata, pakai ini, pakai itu. Tapi kalau Tuhan bilang, ambil tongkat dan ambil 5 batu yang licin dalam kantong gembala yang dibawanya. Sampai gue lihat, apa aku anjing? Kalau perang tuh bawa apa? Pedang, ya kan? Apa aku anjing? Kok kamu datangi aku dengan tongkat? Menariknya. Coba baca lagi. Baca ayat yang ke 45. Yuk, baca. 2, 3. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin pada burung-burung di udara dan pada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang, bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Wow. Dari mana dia tahu semua ini? Dari mana dia berani ngomong semua ini? Karena dia punya pewahyuan, pengalaman pribadi. Menghadapi siapa? Singa dan beruang. Yes. Baca, mundur lagi, mundur. Waktu dia ngomong dengan Saul. Nih, perhatikan. Ayat 33. Ya, perhatikan, saya baca. Tetapi Saul berkata pada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan. Sebab apa? Engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya ialah telah menjadi prajurit.
berarti Goliat terlatih, punya skill, ya kan? Kamu masih muda, kamu belum terlatih, kamu belum punya skill. Perhatikan ayat 34, ini yang ngomong raja loh. Tapi Daud berkata pada Saul, hambamu ini apa? Biasa. Berarti terlatih. Punya habit. Menggembalakan kambing domba ayahnya. Berapa kambing dombanya kata kakaknya? 2-3 ekor. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya. Memang dia bukan terlatih di perang, dia berlatih di penggembalaan, tapi menghadapi singa. Singa atau beruang. Maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, perhatikan, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya, dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dia punya pengalaman nggak? Punya. Memang pengalamannya beda sama pengalaman yang lain. Kalau Tuhan yang mempersiapkan kamu, jangan berpikir kamu, oh kenapa sih itu di situ, kenapa dia di gereja besar, kenapa dia cepat viral, kenapa aku di sini, cuman di jalan, cuman melayani anak-anak muda, cuman doa di tempat seperti ini, kenapa aku di tengah hutan, kenapa aku di tempat pelayan kecil. Karena persiapan Tuhan beda dengan yang dipikirkan manusia. Cara Tuhan mempersiapkan Yusuf dengan jadi budak, dengan jadi tawanan. Tapi itulah cara Tuhan mempersiapkan. Karena yang lebih penting Tuhan persiapkan itu yang di dalam hati. Sehingga ketika tiba saatnya ada lampu sorot yang menyorot ke arahmu, hatimu tidak akan berubah. Hatimu tidak akan goyah. Ayat 36 lagi. Baik singa maupun beruang telah diajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu akan jadi sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. 37 perhatikan. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Iman ini. Tuhan yang telah. Kamu harus punya pengalaman dengan Tuhan yang telah. Ya. Tuhan yang telah. Saya belum cerita dengan Mami, tapi kemarin saya ngecek. Karena ada beberapa hal yang diingatan saya dengan di angka berbeda. Saya cek semua pengeluaran mulai dari bulan Februari sampai dengan bulan Juli. Ternyata memang ingatan saya yang salah. Karena ada catatan seperti itu kurang gitu ya. Jadi saya masih kurang harus mengganti sejumlah tertentu. Tapi waktu saya lihat, terutama di bulan-bulan di waktu kami ada di Inggris. Saya di hati saya, Tuhan kau luar biasa ya. Sempat dulu di pikiran saya, oh nanti yang ini, saya tahan dulu, nggak usah ini, saya pinjam dulu supaya kami bisa itu semua. Tapi nggak ada. Jadi semua itu, semua yang harus disalurkan. Tapi Tuhan yang telah mencukupkan semua kebutuhan kami 1,5 tahun waktu dulu kami ada di Inggris. Tuhan yang sama, yang juga telah mencukupkan semua kebutuhan kami waktu kemarin ada di Inggris selama 2 bulan. Tuhan yang sama, Tuhan yang telah. Kamu harus kenal dengan Tuhan yang telah. Tuhan yang sudah. Telah itu lampau. Dia sudah menang, dia sudah bangkit, dia sudah naik. Sudah. Kamu harus kenal dengan Tuhan yang telah dalam hidupmu. Ini bukan kata-kata. Kalau kamu menganggap ini cuma khotbah, dia hidup. Saya pergi ke tempat-tempat yang saya cerita ke profesor saya 30 tahun tinggal di Inggris, dan dia bilang gini, Roni, you go to more places than me,
Even I live longer than you in this country. You know. Saya cerita, saya ke situ, saya ke sana. Hah? Ya dia tahu, di Wales dia pergi ke sini, yang situ. Yang situ saya belum. Dia bilang gitu. Yang ini, kamu pergi situ juga? Iya. Yang Bible College saya belum. Gitu. Mana lagi? Itu Bristol. Ini John Wesley. Ini William Booth. Hah? Dalam 2 bulan kamu pergi ke lebih banyak tempat daripada saya yang sudah 30 tahun di negara ini. Dan itu bukan tempat-tempat biasa. Itu tempat di mana pernah terjadi kebangunan rohani di Inggris. Karena Roh Kudus mau cerita. Nah, lihat kayak gini nih. Kalau orang jalan sama aku, kalau orang mengandalkan aku, kalau orang mempersilahkan aku, jadinya bisa seperti ini. Di hidupnya John Knox, perubahan untuk satu kerajaan. Di hidupnya Josh Muller, perubahan untuk 17.000. Saya lupa 500 berapa anak. Tapi sepanjang hidupnya dia sendiri 10.000. Dalam hidup anak dan menantunya 7.000 lebih. 5 bangunan yang besar-besar. Dalam hidupnya John Wesley. Ada kebangunan rohani, ada jutaan orang di Inggris. Negara itu tidak jadi chaos, negara itu tidak jadi pemberontakan. Karena kebangunan rohani yang dia bawa ke seluruh negeri. Menyebar ke seluruh dunia. Kalian lihat di Medan ada kan? Metodis, rumah sakit, universitas, sekolah, Wesleyan, di mana-mana. Dari hidup satu orang yang percaya, yang meletakkan dirinya. Dari hidup William Booth, ada rumah sakit, ada panti asuhan, ada banyak macam. Di Semarang aja ada panti asuhan, ada rumah sakit William Booth. Sampai ke Indonesia. Ada hidup anak-anak jalanan, anak-anak yang tidak diurus orang tuanya, pelacur-pelacur, banyak orang yang diselamatkan, yang ditarik, yang berubah. Karena hidup satu orang yang percaya kepada Tuhan. Itu. Dan Tuhan mau tunjukkan itu cerita dari hidup Smith Wigglesworth. Ada orang mati bangkit. Ada orang yang semuanya lumpuh bisa berdiri tegak. Ada orang yang sudah tidak berdaya, yang buta. Semuanya disembuhkan. Siapa lagi? Perubahan-perubahan yang terjadi. Revival. Kebangunan rohani. Yang telah. Orang-orang itu melihat yang telah. Yang ada di hidup mereka. Yang telah itu bukan jauh di sana. Bukan di alam maut. Itu kata Roma 10. Iman itu tidak berkata, apa yang harus aku lakukan Tuhan, supaya aku bisa mencapai standar-Mu. Apa yang aku harus bayar Tuhan, supaya aku bisa menghindari neraka. Tidak. Iman itu percaya di dalam hati. Dan berkata-kata apa yang dia percaya. Kalau kamu berkata-kata tanpa percaya, kosong. Setan tahu. Yang kamu katakan, yang kamu deklarasikan ketika kamu doa keliling, berdiri di depan situ, menyanyi, itu apa? Yang dari sini? Atau bukan? Harus yang dari sini. Karena tidak ada artinya. Tapi nggak apa-apa. Kamu mulai ngomong, kamu mulai sepakat. Aku belum benar-benar ngerti, tapi aku percaya. Kamu katakan terus sampai telingamu mendengar, sampai hatimu percaya. Iman timbul. Terus. Dia bukan hasil usahamu. Dia bukan hasil perjuanganmu. Dia bukan hasil kebaikanmu. Itu namanya kasih karunia. Apa yang telah. Kamu harus mengalami ini. Tuhan yang telah, yang sudah. Kalau kamu tidak mengalami itu, hidupmu akan sama aja. Kamu akan berharap kepada manusia. Kamu akan dipengaruhi oleh keadaan. Bukan kamu tidak punya. Bukan, kamu punya. Saya beritahu, saya pastikan kamu punya. Kamu punya di dalammu. Karena apa yang Tuhan Yesus lakukan, apa yang Tuhan Yesus sudah bayar, itu sudah ada. Itu sudah ada di dalammu. Sudah ada. Waktu dia berbicara, dia memberi janji, itu sudah. Kenapa? Karena waktu Tuhan berbicara, dia berbicara dalam kekekalan. Dan di kekekalan tidak ada waktu. Di surga tidak ada waktu. Jadi waktu dia bicara, nah ini rencanaku buat hidupmu. Itu sudah. Kalau kamu dapat janji, itu sudah.
Bagaimana kamu tetap percaya, melihat pada janji, waktu yang di luar belum terjadi. Bagaimana Abraham terus melihat kepada firman itu, bahwa keturunanmu akan seperti bintang di langit. Keturunanmu akan seperti pasir di pantai. Meskipun waktu dia lihat tubuhnya, tambah tua, tambah lemah, tambah tua, tambah lemah. Tapi firman berkata apa? Dia percaya bahwa Tuhan itu yang berjanji sanggup. Sekalipun dia sudah tidak punya kekuatan secara manusia. Tapi dia lebih percaya kepada dia yang berjanji dan janjinya. Kalau dia berkata akan seperti bintang, akan seperti bintang. Akan seperti pasir, akan seperti pasir. Makanya dia disebut Bapak orang beriman. Bapak orang percaya. Karena dia tetap percaya. Meskipun itu belum terjadi. Meskipun yang di luar tidak terus menjadi semakin kuat, semakin hebat. Tidak ada lagi dasar untuk berharap, kata firman. Ya kan? Dasar untuk berharap apa? Secara manusia, secara daging, tidak ada lagi dasar untuk berharap. Satu-satunya dasar dia berharap adalah janji Tuhan, firman Tuhan. Kalau Tuhan berkata, jadi seperti bintang di langit, jadi seperti pasir di pantai. Apakah engkau tetap percaya? Ada yang menyeberang dalam satu malam, seperti dalam hidupnya George Muller. Dari 50.000 doanya yang dijawab, 30.000 dijawab dalam kurang dari 24 jam. Dan spesifik, gula 2 kilo, cangkir 3, piring 7, sendok 2, datang seperti yang dia perkatakan. Tapi juga ada yang butuh waktu beberapa minggu, ada yang beberapa bulan, ada yang seperti Abraham 25 tahun. Dan disitulah diperlukan ketekunan. Supaya apa? Supaya kamu bisa menuai. Supaya kamu bisa mengalami, termanifestasi. Karena itu sudah ada. Kamu itu tidak berusaha untuk sembuh. Kamu itu sehat. Dan kamu sedang mendorong penyakit untuk jadi seperti apa yang sudah ada di dalammu. Apa yang sudah ada di dalammu? Kamu ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Coba buka lagi. Hanya adik-adik. 1 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5, sorry. Yuk, 2 Korintus 5:17. Yuk, 2-3. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah yang lama, sesungguhnya yang baru. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Kamu tidak menunggu yang baru. Yang baru sudah datang. Tapi yang baru itu di mana? Di dalam, di roh. Yang luar belum berubah. Yang luar nanti akan berubah penuh waktu Tuhan Yesus datang. Waktu ketemu dia. Kamu betul-betul penuh. Sekarang sudah ditebus. Sudah belum? Sudah. Yang mana? Roh. Karena itu di rohmu diberi meterai. Diberi seal. Diberi down payment. Diberi uang muka. Namanya Roh Kudus. Tanda bahwa ini ada tanda jadinya. Bahwa semuanya nanti akan ditebus. Tapi sekarang baru rohnya. Tapi sudah belum? Sudah. Kalau orang tidak tahu itu, dia akan terus melihat kepada cermin. Berkata, aku belum berubah. Dia akan lihat kepada keadaan, aku belum berubah. Aku masih begini. Sudah. Kamu harus percaya firman bahwa kamu sudah baru. Yang baru itu sudah datang. Dan yang sudah datang itu ada di dalammu. Di dalam rohmu sudah datang. Makanya kamu harus baca firman. Karena ketika kamu baca firman itu, kamu akan bercermin, melihat keadaanmu yang sebenarnya di dalam roh. Kalau kamu terlalu banyak memperhatikan fisik ini, ya kan? Kamu akan dicetak oleh dunia, kamu akan kalah. Karena kamu akan lihat terus, aku enggak sama dengan yang lain, aku seperti ini tambah lama. Enggak, bukan. Kamu adalah apa yang dikatakan firman. Itu cerminmu. Waktu kamu baca firman, kamu sedang bercermin. Oh, ya kan? Di luar mungkin kamu biasa, tapi di dalam kamu itu
Kalau dibayangin itu ya, seperti binaragawan yang punya otot-otot, punya kekuatan, punya kemampuan, kamu baru. Yang mana baru? Coba buka lagi dengan saya. Efesus 4, 23, 24. Efesus 4, yuk, 23 dan 24. Yuk, 23. Supaya Oke, jadi sebenarnya supaya kamu diperbaharui di dalam roh dari pikiranmu, in the spirit of your mind, gitu ya. Nih, coba saya tunjukin. Ini gambarannya roh. Kamu punya di sini yang kelihatan itu namanya tubuh. Tapi yang menghubungkan antara tubuh, ini namanya jiwa. Jiwamu ada yang nyambung ke roh, ada yang nyambung ke tubuh. Kalau the spirit of your mind itu di sini dibaharui. Kalau dia dibaharui sepakat, dia akan ke sini. Berarti jiwamu mulai sepakat dengan rohmu. Dan kalau dia mulai sepakat di sini, maka dia akan ke sini. Sampai ke seluruhnya. Ya. Di sini, di roh, itu kamu apa? Sehat. Kamu baru. Kamu makmur. Kamu bebas. Kamu kudus. Kamu apa? Benar. Kamu apa? Semua yang dikatakan buah roh itu ada di sini. Tapi di sini apa? Sakit, ya kan? Kurang, miskin, terikat, najis, lemah, terbelenggu, macam-macam di situ ya. Kutuk. Waktu kamu percaya Tuhan Yesus, langsung yang di dalam ini berubah. Tapi kalau kamu tidak tahu kebenaran, yang kamu lihat dengan matamu apa? Ini. Mana buktinya? Mana buktinya? Buktinya ada di firman. Firman berkata bahwa kamu telah dibaharui. Ya kan? Mengenakan manusia baru. Diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran kekudusan yang sesungguhnya. And that you put on the new man, which was created according to God. Sebenarnya bahasa Inggrisnya lebih jelas. Kamu itu pakailah manusia barumu yang diciptakan menurut Tuhan, seperti Tuhan. Dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Manusia barumu ini diciptakan according to God. Menurut Tuhan. Tapi kamu pakai nggak dia manusia barumu ini? Atau kamu terus pakai ini loh. Banyak orang pusatnya itu masih jiwa. Iya, sebelum kamu lahir baru, dia mati. Makanya dia diganti dengan yang baru waktu kamu percaya Tuhan Yesus. Kamu tidak bisa bandingkan sekarang hidupmu dengan orang lain yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Karena mereka di sininya tidak ada. Makanya mereka berjuang supaya di sana itu dapat, punya, ini semua. Kamu tidak, kamu sudah punya. Kamu sudah baru. Kamu sudah kudus, kamu sudah diberkati, kamu sudah dilepaskan, kamu sudah dibenarkan. Sudah. Nah sekarang, apa kata Efesus tadi?
And be renewed in the spirit of your mind. Dan supaya kamu diperbaharui di dalam roh pikiranmu sebenarnya. Spirit of your mind itu di sini. Di perbatasan antara jiwa dengan roh ini loh. Nanti kalau kamu cari di Alkitab, dia akan ngomong semuanya itu hati. Hati itu jiwa dan roh. Jiwamu sudah bulat, utuh seperti roh. Makanya dengan segenap hati. Hatinya beda, rohnya beda. Yosua hatinya bulat. Karena hatinya, jiwanya percaya penuh. Aku sudah sehat, aku sudah baru, aku sudah kudus, aku sudah ditebus, aku sudah dilepaskan, aku sudah dibebaskan. Sudah, Tuhan sudah membayar semua itu. Di sini masih begini, tapi kamu akan berkata, tidak, kamu harus berubah. Karena sudah, kamu akan harus berubah seperti kata firman. Kamu tidak sedang berusaha untuk sehat. Kamu tidak sedang berusaha untuk diberkati. Kamu sudah diberkati. Makanya sekarang kamu sepakat. Tidak, kamu sudah. Semua yang itu sudah. Kamu sepakat. Dari mana kamu tahu itu? Kamu lihat yang di dalam roh. Dari mana kamu tahu yang di dalam roh? Dari yang firman katakan. Itu. Coba buka lagi. Kolose 3 ayat 10. Kolose 3 ayat 10. Yuk 2-3. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar. Yang kamu perlu punya apa? Pengetahuan yang benar akan apa yang sudah ada di dalam rohmu. Yang baru ini kualitasnya kayak apa? Itu yang perlu kamu tahu. Kamu perlu terus dibarui, punya pengetahuan yang benar. Karena itu kamu harus terus merenungkan firman. Memperkatakan firman, tinggal dalam firman itu. Karena kalau tidak, ya, kamu akan lebih lihat ini dibanding ini. Kamu akan lebih percaya ini dibanding firman. Tapi Pak, kenyataannya. Tapi Pak, buktinya. Tapi Pak, loh, bukan. Ini bukan kenyataan. Ini kenyataan. Kata firman itu kenyataan. Janji Tuhan itu kenyataan. Firman Tuhan itu kenyataan. Yang sudah dibayar Tuhan Yesus itu kenyataan. Bukan yang kamu lihat dengan mata. Itu sebabnya orang benar akan hidup oleh iman. Oleh apa yang Tuhan bilang. Daud lihat gak matanya? Goliat. Kepada Goliat. Lihat. Seluruh Israel lihat. Dan mereka bilang apa? Wow. Tapi Daud lihat apa? Janji Tuhan. Coba perhatikan, balik lagi 1 Samuel 17. 1 Samuel 17 ya. Coba awal-awal. Tentang Goliat. Ini kenyataan nih. Kenyataan. Lihat. Ayat 1. Baca bersama. Yuk, 2-3. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda. Berkemah antara Soko di Efes Damim. 2. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. 3. 4. Lalu tampillah keluar seorang pendekar. Namanya, tingginya, terus 5. Ketopong tembaga di kepalanya. Memakai baju sirah bersisik. Berat baju sirah ini 5.000 sikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga. Di bahunya memanggul lembing tembaga.
Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Mata tombaknya 600 sikal besi. Dan seorang pembawa perisai berjalan. Ayat 8. Ia berdiri dan berseru pada barisan Israel. Katanya pada mereka, mengapa kamu keluar mengatur barisan perangmu? Bukankah aku orang Filistin dan kamu adalah? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapat daku. 9. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan jadi hambamu. Tapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami. 10. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikan padaku seorang, supaya kami berperang seorang lawan seorang. 11. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka dan sangat ketakutan. Kenapa? Di depannya lihat raksasa. Berapa berat senjatanya, berapa tingginya, berapa besar senjatanya. Itu dilihat oleh mata. Itu di sini. Itu loh yang kamu lihat sehari-hari. Apa raksasamu? Uang kuliah, masa lalu, keadaan, kutuk-kutuk apapun yang diomongkan orang. Orang tuamu yang tidak mendukung atau apapun. Perhatikan. Ayat 16. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikian ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Kamu tahu 40 hari ini ya, dia mungkin belum ngerti hasil penelitian, tapi waktu itu. Penelitian katanya menunjukkan kalau sesuatu dilakukan berulang-ulang sampai 40 hari, dia jadi kebiasaan yang baru. Orang Israel diolok-olok 40 hari. Kapan? Pagi dan petang. Oh, dia tahu kebenaran ini. Karena apa yang firman katakan untuk dilakukan pagi dan petang? Merenungkan firman. Masuk di pikirannya itu pagi dan petang. Raksasa, gede banget, tinggi banget. Senjatanya aja berat, baju sirahnya aja begitu. Siapa bisa menghadapi 40 hari pagi dan petang? Kalau kamu tidak renungkan kebenaran ini 40 hari pagi dan petang, Goliat akan datang 40 hari pagi dan petang. Kenyataan akan datang 40 hari pagi dan petang. Karena yang harusnya direnungkan pagi dan petang itu firman. Bukan raksasa, bukan yang dilihat mata. Kamu renungkan terus apa yang kamu lihat di sosial media. Apa yang orang ngomong, apa yang kamu lihat di tubuhmu, apa yang kamu lihat di cermin. 40 hari pagi dan petang dan kemudian itu masuk. Dan timbullah kecemasan, timbullah ketakutan. Perhatikan. Satu Samuel 17 ayat 26. Lalu berkatalah Daud pada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan pada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Coba perhatikan cara Daud melihat. Yang dilihat di depan matanya. Coba Kak Ica, tolong dihitung. Itu berapa tadi? 6 hasta. 6 hasta 1 jengkal. 6 hasta 1 hasta 45 cm ya waktu itu. Betul nggak? Coba anggap aja 45. 6 kali 45. 270 ya. 1 jengkal mungkin 15-20 cm ya. Tambah 20 cm. 290. Tingginya hampir 3 meter. Seberapa Pak Trio? AC ini di atasnya lagi. Sepintu itu ya. Atasnya. Yang ini kan. Balok ini kan. Ya. Sebalok ini loh. Nih. Kamu lihat dia gitu. Esther lihat dia. Semua kan cemas. Saul orang paling gede di Israel. Cemas. Karena dia bandingkan apa? Apa yang dilihat mata. Apa yang diomong Daud? Dia lihat apa? Siapa orang Israel yang tidak bersunat ini? Kok mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Dia tahu dia adalah
barisan dari Allah yang hidup. Dan ini adalah orang yang tidak bersunat. Tidak punya perjanjian. Mau kamu gede, mau kamu raksasa, mau kamu punya pedang, mau kamu punya tombak, kamu tidak punya perjanjian dengan Allah. Kita meskipun kecil, tidak terlatih, tidak punya senjata, kita punya perjanjian dengan Allah. Mana yang lebih nyata di hidupmu? Yang kamu lihat dengan mata, atau yang Tuhan katakan dalam hidupmu? Tapi aku nggak bisa bahasa Inggris. Tapi aku dari desa. Tapi dari itu kamu sedang dicemooh oleh Goliat. Dan kalau kamu biarkan dia konsisten, kamu akan menggagah, kamu akan memamah biak, kamu akan mengunyah-ngunyah, kamu akan merenungkan perkataan-perkataan musuh yang mengintimidasi kamu pagi dan petang. Padahal apa yang harusnya dilakukan pagi dan petang? Merenungkan firman, mempersembahkan korban, menjaga api itu tetap menyala. Tapi kamu malah nonton Goliat. Dengar kata Goliat, merenungkan omongan Goliat, merenungkan cemooh itu. Apa yang dibilang Daud? Dia gede, ya kan? Dia punya ketopong, dia punya pedang, dia punya lembing. Tapi dia tidak punya perjanjian. Kita ini kecil mungkin, tidak punya senjata, tapi kita punya perjanjian. Kita barisan daripada Allah yang hidup. Makanya kalau kamu tidak mengalami Allah yang hidup seperti yang dialami oleh Daud, Allah yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan beruang, Allah yang sama, itu. Kamu tidak akan berani berkata seperti itu. Allah yang telah menyembuhkan aku dari pilek-pilek, dari alergi. Allah yang sama yang akan menyembuhkan kanker, tumor, dan apapun itu. Allah yang sama, yang telah, Allah yang hidup, yang punya perjanjian dengan hidupmu. Dan itu perjanjian yang kekal dengan darah Yesus. Kalau kamu tidak tahu kuasa perjanjian, kalau kamu tidak tahu kuasa Allah, kalau pikiranmu tidak terus diperbarui dengan pengetahuan yang benar itu, yang sebenarnya apa yang kamu punya, kamu seperti orang yang punya warisan mati kurang gizi. Kamu seperti gelandangan yang punya banyak duit di dalam ikat pinggangnya, mati kelaparan. Kamu seperti ibu yang mati kelaparan, padahal dia punya warisan, wasiat dari bosnya, tanah, uang, deposito, banyak hal. Tapi karena dia tidak bisa membaca, makanya dia kalah. Kamu jadi ayam yang mati di lumbung padi. Bukan salah Tuhan. Bukan. Bukan. Karena kamu tidak tahu kebenaran. Kamu tidak diperbarui. Terus menerus loh kata tadi loh ya kan? Terus menerus. Kenapa? Karena Goliat akan mencemooh kamu terus menerus. Musuh akan mencemooh kamu terus-menerus. Raksasa akan menampilkan dirinya pagi dan petang. Yang harusnya diisi firman. Yang harusnya diisi mezbah. Yang harusnya pagi dan petang itu dua. Ya kan? Supaya api itu tetap menyala. Taruh korban. Renungkan firman. Malah kamu merenungkan kenyataan. Merenungkan keadaan. Merenungkan cemooh musuh. Dia konsisten. Apakah kamu memperbaharui pikiranmu terus-menerus? Supaya kamu diperbaharui dalam roh pikiranmu. Setelah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Gambar kaliknya ada di dalam, ada di roh. Gambar kaliknya sudah ada. Makanya Paulus bergumul. Aku ini bergumul, seperti sakit bersalin lagi, aku kandung lagi sampai apa rupa Kristus jadi nyata. Sampai gambar kaliknya yang sudah ada di roh, kamu yang sudah sehat, baru, kudus, makmur, bebas, benar itu jadi nyata di sini. Amen. Sekarang belum. Makanya dia bergumul, kok kamu gak ngerti lagi, kok kamu memperhatikan itu. Makanya aku bergumul supaya yang di sini bisa nyebrang ke sini. Coba Korintus ya itu ya. Supaya rupa Kristus jadi nyata. Rupa Kristus.
Karena itu aku menderita sakit bersalin lagi. Coba buka Galatia 4:19. Baca, yuk bersama, 2, 3. Karena kamu menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus jadi nyata di dalam kamu. Until Christ is formed in you. Sampai Kristus itu terbentuk, tercetak di dalam kamu. Sudah belum? Sudah di sini. Tapi yang Paulus maksudkan sampai ke sini loh. Sampai sehat ini tidak hanya di roh, tapi di tubuh. Sampai makmur ini tidak hanya di roh, tapi juga di tubuh. Kamu tidak berjuang untuk itu. Karena orang berjuang itu belum ada, berusaha supaya ada. Makanya mengejar. Mencari apa? Mencari kekayaan, mencari uang, mencari bukan. Yang kamu kejar apa? Tuhan, singkapkan apa yang sudah ini, apa yang ada. Singkapkan Tuhan, nyatakan. Biar aku mengetahui apa yang sudah aku punya. Aku tahu apa hakku, aku tahu apa kebenaran, aku tahu apa janji Tuhan, aku tahu apa karya Kristus di kayu salib, aku tahu apa itu kemenangan Tuhan Yesus. Aku tahu siapa aku di hadapan Tuhan. Daud tahu siapa dia di hadapan Tuhan. Siapa? Barisan dari Allah yang hidup. Orang yang bersunat. Ini bukan tentang sunat, karena perjanjian baru. Coba perhatikan Galatia. Galatia. Galatia 6 ayat 15. Yuk, 2, 3. Sebab bersunat atau tidak bersunat, tidak ada artinya. Tapi menjadi ciptaan baru, itulah yang... Kamu ngerti nggak? Kalau dulu Daud pakai sunat aja, bisa ngalahin Goliat. Karena sunat itu, waktu itu perjanjian mereka dengan Tuhan, di tubuh kan. Sekarang kamu punya perjanjian di roh, yaitu menjadi ciptaan baru. Loh, Daud dengan perjanjian yang di tubuh, bisa punya iman, dan itu mengalahkan Goliat, mengalahkan raksasa. Kamu punya perjanjian di roh. Menjadi ciptaan baru. Sudah, kata 2 Korintus 5:17 kan, sudah baru. Kamu harus tahu yang sudah baru itu isinya apa aja. Baca firman. Firman memberitahumu apa yang sudah ada, apa yang sudah dibayar, apa yang sudah lunas, apa yang sudah diselesaikan, apa yang sudah ditanggung, yang telah, yang sudah. Itu. Kamu punya semua berkat di Ulangan 28. Punya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah menggenapi itu, sudah taat sampai mati. Tidak ada satupun yang meleset. Kamu tidak perlu berusaha menggenapinya sendiri. Kamu diberi kekuatan di dalam untuk mengerjakannya. Kamu diberi kemampuan, kamu diberi semuanya. Yaitu dirinya sendiri. Dia ada di dalammu dan di dalamku. Bayangkan, kalau pakai yang dulu sunat aja. Dia bisa lihat dia tidak punya sunat. Aku punya. Sekarang kamu bisa lihat nggak? Aku punya ciptaan baru. Aku ini sudah punya yang baru. Lebih nggak daripada mengalahkan Goliat? Lebih dong. Wong dia aja dulu cuma punya perjanjian di tubuh. Dipakai itu jadi dasar. Kenapa? Karena itu perjanjian dengan Allah. Dia tidak punya, aku punya. Kamu tahu nggak yang kamu punya? Bahwa kamu ciptaan baru. Di roh kamu punya. Tapi itu harus terus. Karena musuh juga tidak akan berhenti untuk mencemooh kamu pagi dan petang. Menunjukkan, nih loh aku. Sepertinya dia lebih nyata daripada apa yang firman katakan dalam hidupmu.
Kekristenan itu kamu bukan disuruh melakukan sesuatu. Kamu bukan diperbaiki. Kamu bukan jadi agamawi. Oh, melakukan ini dan itu. Bukan. Kekristenan itu dia mati buat kamu. Itu semua yang kamu tidak bisa lakukan sendiri. Sekarang dia juga mau hidup di dalammu. Semua yang tidak bisa kamu lakukan sendiri. Dia menggantikan kamu. Di atas kayu salib dia menggantikan dosamu. Sekarang di dalammu dia menggantikan kamu untuk hidup. Dia menggantikan kamu. Sudah ada di sini. Sekarang dia mau nyebrang ke sini. Nah, banyak orang masih melihat kekristenan itu agama. Kalau dikasih khotbah berarti, oh ini aku harus begini, tidak boleh begini. Bukan. Harusnya firman itu memberitahu kebenaran, memperbarui pikiranmu, memberitahu kamu apa yang sudah dibayar Tuhan Yesus, apa yang sudah ada. Dan sekarang kamu tahu, kamu akan dapat sukacita, kamu tidak dapat beban. Oh sudah, Tuhan Yesus ada di dalamku. Ini kebenaran, kebenaran memerdekakan. Kebenaran tidak memberi beban kepada kamu. Tidak, kamu harusnya jadi ringan. Kamu tahu sekarang, ya kan? Kamu sudah. Kamu sudah. Ini jauh lebih dahsyat daripada dapat beasiswa 1,5 miliar. Kalau kebenaran ini disingkapkan kepada kamu, kamu terus merenungkan, aku sudah baru. Di luar, kamu harus ikut jadi baru. Ya, tubuh kamu harus ikut jadi benar. Kamu harus ikut jadi kudus. Kamu harus ikut jadi sehat. Ya, kamu harus ikut jadi makmur. Kamu harus ikut jadi berlimpah dalam nama Tuhan Yesus karena sudah. Ya, aku tidak percaya dengan yang ada ini. Ya, memang kamu boleh besar, boleh apapun, tapi itu Goliat. Tapi aku barisan daripada Allah yang hidup. Aku ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah. Kamu punya yang baru. Dan di dalam yang baru itu tidak hanya ada rohmu yang baru. Efesus. Coba buka. Efesus 1. Efesus 1, 13 dan 14. Yuk. Baca bersama bersuara 2, 3. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu punya di dalammu. Bukan hanya kamu punya semua ini, tapi kamu juga punya Roh Kudus. Jadi seal, jadi meterai, membungkus, memastikan. Meterai, kalau kamu pernah tahu dulu orang mengirim surat, lalu dia menuangkan lilin, lalu dicap stempel raja. Dia akan memastikan bahwa isi surat ini tidak berubah, pesannya akan sampai, distempel supaya tidak ada orang berani membuka dan mengubah-ubah, memastikan. Kalau itu bukan stempel raja, mungkin orang masih berani. Tapi kalau itu stempel dari raja, maka dia akan tahu ini pesan dari raja. Berarti ini milik raja. Kalau kamu mau tahu, semua angsa di Inggris yang ada di liar itu, angsa kepunyaan raja. Kalau dulu Ratu Elizabeth, ada tulisannya, orang tidak berani ngambil diam-diam. Saya dalam hati ini kalau di Ngetasan kita sudah rica-rica mentok setiap hari ya kan. Berkeliaran gendut-gendut ini semua. Tidak ada. Karena mereka ada. This is queens. Milik ratu. Sekarang raja kan. Milik raja. Uang gambarnya siapa? Raja. Uang itu masih yang lama ya. Oh, yang baru kita kemarin nggak ada ya. Uang masih yang lama. Tapi gambarnya masih ratu. Tapi harusnya langsung ditarik. Ini gambarnya Ratu Elizabeth, tapi yang baru sudah gambarnya King Charles. Ya, itu. Kenapa? Ini kepunyaannya dia.
Makanya Tuhan Yesus ngomong, gambar dan tulisan siapa itu? Kaisar. Oke, berarti itu punya Kaisar. Tapi ada batasnya, karena buat orang Romawi, Kaisar itu segalanya. Tidak ada saingannya. Tapi Tuhan Yesus mau ngomong apa? Kamu gambar siapa? Allah. Ya kan? Makanya kamu milik siapa? Allah. Tulisan di dalam ini tulisan siapa? Firman atau bukan? Gambar dan tulisan siapa itu yang ada di dirimu? Kamu milik siapa? Kalau dia yang memeteraikan, kalau dia yang jadi jaminan, kira-kira bisa nggak? Untuk nggak nyampe, untuk dibuka orang di jalan, untuk kemudian nggak bisa kan? Sedangkan pakai materai raja aja. Tapi yang dijamin di sini, yang sudah disil, dimeteraikan itu di mana? Di rohmu. Jiwamu harus diperbarui. Spirit of your mind itu harus diperbarui. Karena kalau tidak, pola pikirmu itu pola pikir dunia, pola pikir daging. Ayat terakhir sebelum saya selesai. 5 jam juga bisa, bukan saya yang ngomong. Oh, bukan, sorry. Roma 8. Roma 8 ayat 5. Roma 8 ayat 5 ya. Terus ini kamu bisa ngerti nggak bedanya? Ada khotbah-khotbah yang kayaknya menuntut kamu untuk kamu harus gini, harus gitu. Tidak. Kamu dimampukan, kamu digantikan, kamu diberi. Berarti semua tuntutan itu kamu tidak lakukan sendiri. Tapi kamu persilahkan dia yang di dalammu untuk menggantikan kamu. Makanya kamu yang cuma disuruh satu. Letakkan, serahkan, perbaharui. Supaya apa? Supaya kamu mengalami semua janji Tuhan. Supaya kamu tidak kalah seperti seluruh orang Israel dan Raja Saul. Lihat itu hatinya jadi gentar, takut. Roma 8 ayat 5. Ayo baca bersama 2-3. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal yang, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal yang 6. Karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup. 7. Sebab keinginan daging adalah 8. Mereka yang hidup dalam daging. Oke, hidup dalam daging itu di sini. Waktu kamu belum lahir baru, kamu hidup di dalam daging. Ini di sini. Kenapa? Karena rohmu mati. Tapi firman berkata yang lama sudah berlalu, yang baru datang. Sekarang ini jadi baru. Kamu hidupnya dalam roh. Tadinya kamu hidupnya di sini loh, jiwa sama tubuh. Itu namanya hidup dalam daging. Nah sekarang kamu hidup di dalam roh. Apakah kamu hidupnya menurut daging, memikirkan hal dari daging, ya? Ayat 5 itu. Nurut daging, memikirkan dari daging, keinginan daging, tapi kamu tidak lagi hidup di dalamnya. Tapi kamu masih nurut. Menurut. Memikirkan, ingin. Yang kamu turuti, yang kamu pikirkan, yang kamu ingini, sekarang yang dari sini atau dari sini. Padahal kamu sudah pindah sekarang, kamu sudah baru di sini. Hidupmu tidak lagi di sini, tapi di sini. Tapi banyak orang Kristen, meskipun sudah baru rohnya, masih yang dituruti ini. Karena dia tidak tahu kebenaran bahwa dia sudah punya semua yang baru ini. Itu namanya orang Kristen duniawi, orang Kristen jiwani. Terakhir. 1 Korintus 2.
Ya, habis ini tidak saya buka lagi kan, tapi tetap dilanjutkan. 1 Korintus 2. Ayat-ayatnya dicatat ya. Biasa kalau ada KOC nyatat semua ayatnya, kamu bisa minta. Nanti kamu renungkan. Karena ini kunci-kunci. Ayat 14. Yuk, 23. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari, karena hal itu baginya adalah, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai. 15. Tetapi manusia rohani menilai, tapi ia sendiri tidak dinilai. Sebab siapa yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat mengasihi Dia. Tapi kami memiliki, kamu punya pikiran Kristus. Di mana? Di roh. Kalau kamu tahu ini, sekarang kamu pakai dia ke sini, maka dia akan namanya spirit of your mind, diperbaharui sesuai dengan pikiran Kristus. Roma tadi bahasa Inggrisnya itu terjemahan harafiahnya pola pikir roh. Pola pikirmu di sini itu ngikut roh atau ngikut sana. Kalau kamu masih terus seperti semua orang Israel, lihat raksasa, lihat Goliat, dengar cemooh, kamu masih pola pikir daging. Menurut daging, memikirkan dari daging, ingin dari daging, sekalipun kamu sudah pindah di sini. Sumbermu belum di sini, meskipun kamu punya. Kamu sudah punya. Kalau kamu tidak yakin, pertanyaannya satu, apakah kamu sudah dilahirkan kembali? Apakah kamu sudah percaya kepada apa yang dilakukan Tuhan Yesus di atas kayu salib buat hidupmu? Apakah kamu percaya bahwa dia sudah mati buat hidupmu? Dan dia sudah dibangkitkan dan sudah naik ke surga, mengirim Roh Kudus turun. Roh Kudus itu apa? Dia yang tinggal di dalammu. Dia yang sekarang berperang bagimu. Dia yang bertindak bagimu. Karena hidupmu bukan kamu lagi, tapi Kristus di dalammu. Dia di dalam ini bukan doktrin, ini bukan pengetahuan. Ini dialami dia di dalam. Kamu mengalami kesulitan, Tuhan, Engkaulah jawabanku. Engkau, silakan Roh Kudus. Kamu ngalapin kesedihan, Engkaulah Tuhan penghiburanku. Engkau sukacitaku. Roh Kudus, aku kalau hadapin sendiri aku tidak tahan. Engkau Tuhan. Itu. Terus sampai jadi pola. Kenapa sampai jadi pola? Karena sudah diulang-ulang. Pattern, ada polanya. Sama seperti orang melewati, kalau kalian pernah ya jalan ke gunung, ke hutan, sudah lama tidak dilewatin orang, atau jalan itu jalan yang baru, masih banyak semak duri, masih banyak rumput-rumput liar. Ada orang jalan lewat, rumputnya mulai jatuh ke tanah, rebah gitu semua. Nanti lama-lama yang lewat rombongan, kanan kiri mulai terbuka. Rombongan ke 100 lebih cepat naik ke atas daripada rombongan pertama. Terus polanya kamu ulangi, begitu jalannya terbentuk lama-lama, yang tadinya tanah begini jadi ada tangga-tangganya, ya kan? Itu. Sampai yang di roh itu jadi pola di jiwa. Jadi waktu lihat itu, dia tidak berkata ini raksasa, ini besar. Ini siapa tidak punya perjanjian kok berani ngomong olok-olok begitu? Itu karena dia sudah punya pola menghadapi singa dan beruang, melihat bahwa kuasa Tuhan lebih besar daripada singa dan beruang. Kalau kamu tidak ngalamin ini, kamu ayam mati di lumbung padi. Kamu tidak bisa menyalahkan Tuhan. Banyak orang, nanti ya, saya kalau ke surga. Kamu kalau ke surga disingkapkan kemuliaannya, kamu cuma bisa tersungkur. Bahkan beberapa orang akan berkata, Tuhan, memang aku harusnya di neraka. Aku tidak pantas di sini. Orang yang di neraka tidak akan bisa menggugat Tuhan. Nanti mereka akan berkata, Tuhan, Engkau adil, Engkau benar. Aku tidak bisa dekatmu. Aku memang benar di sini. Itu bukan Tuhan.
Kita. Kamu sudah punya, ini kebenaran. Kamu tidak bisa berkelit. Roma berkata orang tidak bisa berdalih. Karena Tuhan terus berbicara, Tuhan terus berbicara. Kalau kamu tidak mengalami, itu bukan salah Tuhan. Banyak orang Kristen menyalahkan Tuhan. Bukan. Dia sudah beri, dia berbicara, dia menyatakan diri, dia memperkenalkan diri, dia sudah membayar, dia sudah menyediakan. Apakah engkau mau percaya di situ? Apa yang membedakan? Percaya. Apa fungsi Roh Kudus diturunkan? Karena mereka tetap tidak percaya. Supaya mereka percaya. Karena percaya itu disembunyikan buat orang-orang pinter, hebat, mampu, sombong. Dibukakan buat orang-orang sederhana, kecil, lemah, rendah hati. Disingkapkan. Kalau kamu mau tahu, tidak mudah itu menerima percaya. Karena banyak yang saya pikir saya tahu, saya punya, saya bisa, saya mampu, saya gini semua terus sampai dipukul oleh Tuhan. Itu sampah. Dibandingkan dengan kemuliaan Tuhan. Baru ngerti, oh iya Tuhan, aku mau percaya firman-Mu. Engkau sumberku, Engkau segalanya. Kalau enggak, hidupmu biasa aja. Karena apa? Karena kamu tidak mengakses, menggunakan, memancarkan semua yang sudah kamu punya. Kamu kehausan padahal kamu punya sumber mata air. Kamu ngemis. Dan orang. Kalau belum tahu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah diajarin, tahu. Minta. Lembutkan hatiku Tuhan. Minta kerendahan hati. Minta pikiran diperbarui. Renungkan firman. Baca firman. Perkatakan firman. Tinggal dalam kebenaran. Kamu sudah punya. Kamu sudah ditebus. Kamu sudah diselamatkan. Nanti mungkin minggu depan saya akan ngomong. Kata diselamatkan itu bukan hanya. Oh harusnya masuk neraka sekarang masuk surga. Bukan. Selamat itu mencakup semuanya. Sehat, berlimpah, bebas, menang, itu selamat. Kamu sudah diselamatkan, berarti kamu sudah dibebaskan. Kamu sudah ditebus, kamu sudah dibayar, kamu sudah diberkati, kamu sudah disembuhkan. Sudah Allah yang telah. Mari bangkit berdiri semuanya. Allah yang telah. Tuhan nyatakan dirimu. Sebab kalau bukan engkau yang menyingkapkan, iblis akan mau terus mencuri, membunuh, membinasakan. Dan kami mempertanyakan kebaikan Tuhan. Buka mata kami, buka hati kami, supaya kami lihat. Supaya kami disingkapkan apa yang telah disediakan, apa yang telah dibayar, apa yang telah. Tuhan, terima kasih. Untuk jadi berkat tak berdaya dia. Dia berkuasa, kalahkan maut, dalam Dia aku menang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus,
dosa diampuni dalam nama Yesus. Ada kemenangan dalam nama Yesus. Aku dipulihkan, aku dipulihkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sakit jadi sembuh, sakit jadi sembuh dalam nama Yesus. Dosa diampuni, dosa diampuni dalam nama Yesus. Ada kemenangan dalam nama Yesus. Aku dipulihkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kutuk jadi berkat, jadi berkat dalam nama Yesus. Dosa diampuni, dosa diampuni dalam nama Yesus. Ada kemenangan dalam nama Yesus. Aku dipulihkan, aku dipulihkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kutuk jadi berkat dalam nama Yesus. Dosa diampuni, diampuni dalam. Ada kemenangan, ada kemenangan dalam nama Yesus. Aku dipulihkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sekarang ada keselamatan, sekarang ada kelepasan, sekarang ada kesembuhan, sekarang ada kemenangan, sekarang ada keselamatan, sekarang ada kelepasan, kesembuhan, sekarang ada kemenangan, sekarang ada keselamatan, sekarang ada kelepasan, sekarang ada kesembuhan, sekarang ada kemenangan, sekarang ada keselamatan, sekarang ada kelepasan, sekarang ada kesembuhan. Amin. Sekarang ada kemenangan, sekarang ada keselamatan, ada kelepasan, sekarang ada kesembuhan, sekarang ada kemenangan, sekarang ada keselamatan, kelepasan, kesembuhan, sekarang ada kemenangan, sekarang ada keselamatan. Amin. Terjadi. Terjadi di jiwa kami, terjadi di tubuh kami, dalam nama Tuhan Yesus.
Setiap ikatan-ikatan dari jiwa lepas dalam nama Tuhan Yesus. Ketakutan-ketakutan lepas dalam nama Tuhan Yesus. Kekhawatiran-kekhawatiran lepas. Sekarang ada kelepasan. Amin. Amin. Sekarang ada keselamatan, kelepasan. Sekarang ada keselamatan. Kesembuhan. Sekarang ada keselamatan. Sekarang ada kelepasan. Sekarang ada kesembuhan. Sekarang ada kemenangan. Taruh tangan kanan di atas kepala dan perkatakan itu terjadi dalam hidupmu. Perkatakan sendiri tanpa musik. Sekarang ada keselamatan. Sekarang ada di roh yang sudah ada, mengalir ke jiwa, mengalir ke tubuh, mengalir keselamatan, kesehatan, kesembuhan, kelepasan, pemulihan, berkat, kebenaran, kekudusan, kasih karunia, mengalir di jiwa dan tubuh, diperbarui, terus diperbarui, disegarkan, dipulihkan, dibebaskan, dimenangkan, diangkat, diubahkan, diperbarui dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Yes. Sekarang ada kesembuhan. Sekarang ada keselamatan. Sekarang Ada kesembuhan. sekarang Ada kemenangan. sekali lagi, sekarang ada Keselamatan. sekarang ada Kelepasan. sekarang. Ada kesembuhan. Yes Lord. Sekarang ada kemenangan. Bukan nanti, bukan besok, bukan kapan-kapan, tapi sekarang dalam nama Yesus. Karena sudah ada, di roh kami sudah ada. Terjadi seperti di roh kami, di jiwa kami, di tubuh kami dalam nama Tuhan Yesus. Harus mengalir keluar, harus termanifestasi dalam nama Tuhan Yesus. Hidupku seperti di surga, di jiwaku seperti di surga, di pikiranku seperti di surga, di perasaanku seperti di surga, di kehendakku seperti di surga, di tubuhku seperti di surga, di dompetku seperti di surga, di rekeningku seperti di surga, di pelayananku seperti di surga, di kelasku seperti di surga, di kuliahku seperti di surga, di keluargaku seperti di surga, di sukuku seperti di surga, di sekolah-sekolah seperti di surga, di Salatiga seperti di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.